Kali ini gua nggak akan menceritakan pengalaman pribadi gua, melainkan pengalaman dari seseorang subscriber gua yang meminta gua untuk menceritakan pengalaman pribadinya di konten gua. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu hanya kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Sebut saja namanya Budi, seorang pekerja harian lepas yang hidupnya berjalan seperti roda yang tak pernah benar-benar berhenti, tapi juga tak pernah benar-benar maju. Penghasilannya cukup untuk makan hari ini, cukup untuk bertahan sampai besok. Tapi lebih dari itu, tidak pernah disela-lelahnya Budi punya satu pelarian, yaitu media sosial. Di sanalah ia melihat dunia yang berbeda, dunia penuh mobil mewah, rumah megah, liburan ke luar negeri, dan hidup tanpa beban. Setiap malam sebelum tidur, Budi membayangkan dirinya ada di sana, menggenggam setir mobil mewah, memakai pakaian mahal, tanpa harus menghitung uang receh. Dalam hatinya satu kalimat terus berulang, kalau orang lain bisa kaya cepat, kenapa gue enggak? Suatu hari Budi bertemu dengan temannya Andi. Berbeda dengan Budi, hidup Andi terlihat lebih stabil, pekerjaan tetap, penampilan rapi, dan yang paling mencolok, gaya hidupnya mulai berubah. Ia sering terlihat memegang gadget mahal dan berbicara tentang peluang yang katanya bisa mengubah hidup. Gua lagi ikut investasi nih, keuntungannya gede Bud, cepet lagi. Mendengar hal itu, Budi langsung tertarik. Andi mulai menjelaskan panjang lebar tentang sistem yang mirip MLM, tentang bonus dari mengajak orang, tentang keuntungan berlipat ganda dari modal yang ditanam. Dan yang paling menggoda adalah ini adalah jalan untuk kaya tanpa harus capek kerja. Kalimat itu seperti kunci yang membuka pintu dalam pikiran Budi. Tanpa banyak mikir, ia mulai dengan 500.000. Awalnya masih ragu dan masih takut. Namun beberapa hari kemudian, uang itu benar-benar kembali, bahkan bertambah. Dan rasa takut pun berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan pun berubah menjadi keserakahan. Lalu kemudian Budi mulai menaruh lebih banyak uang. Tabungan habis, pendapatan masuk langsung dialihkan. Sampai akhirnya ia menjual satu-satunya sapi yang ia miliki. Semua hanya demi satu tujuan, yaitu cepat kaya. Tak berhenti di situ, Budi mulai mengajak orang lain, dimulai dari keluarga terdekat. Ia menjelaskan dengan penuh semangat, seolah dirinya sudah menjadi bukti hidup keberhasilan investasi itu. Kata-katanya meyakinkan, harapan menular satu persatu, mereka ikut. Dan lingkaran pun semakin besar, member pun semakin banyak, dan bonus semakin mengalir. Budi merasa hidupnya akhirnya berubah. Ia membeli iPhone terbaru. Andi juga melakukan hal yang sama. Bagi mereka ini adalah simbol keberhasilan. Padahal itu baru permulaan dari kejatuhan. Beberapa bulan berlalu, semakin banyak orang yang bergabung, bahkan ada yang sampai berhutang ke bank demi ikut kesempatan emas ini. Bro, lu pinjem berapa? Gua pinjem 1 juta aja sih. Lu berapa? Kalau gua pinjem 2 juta, kecil-kecilan aja dulu. Nanti kalau uangnya udah cair, gua akan langsung lunasin. Uang mengalir deras ke dalam sistem. Namun suatu hari semuanya terhenti. Aplikasi investasi itu tiba-tiba error dan tidak bisa dibuka, bahkan tidak bisa menarik uang. Hari pertama mereka berpikir ini hanya gangguan teknis, dan hari kedua mulai ada kegelisahan, dan hari ketiga kepanikan mulai pecah. Telepon Budi tak berhenti berdering, pesan masuk bertubi-tubi, pertanyaan berubah menjadi tuntutan, dan tuntutan berubah menjadi kemarahan. Uang gue gimana, Bud? Ini gimana maksudnya? Lo yang ngajak gua. Membaca pesan tersebut, Budi langsung gemeter. Dan Budi mulai menyadari bahwa semua itu adalah penipuan. Hari-hari setelahnya terasa seperti mimpi buruk. Budi harus menghadapi keluarganya sendiri, orang-orang yang ia yakinkan, dan orang-orang yang mempercayainya. Budi mencoba bertanggung jawab. Ia menjual apapun yang tersisa, mencoba mengembalikan sebagian uang meski tahu tak akan pernah cukup. Sedangkan Andi perlahan menghilang dari kehidupan Budi. Waktu berjalan, luka tidak langsung sembuh, tapi pelan-pelan berubah menjadi sebuah pelajaran.
Dan Budi kembali ke kehidupannya semula, bekerja seperti biasa dengan gaji pas-pasan. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ia tidak lagi terobsesi dengan kekayaan instan. Ia tak lagi percaya pada jalan pintas karena ia sudah membayar mahal untuk satu pelajaran, bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa proses dan setiap jalan pintas seringkali berujung pada jurang yang dalam.